Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gue Rao. Balik lagi di YouTube channel gue. Dan kali ini gue akan nurutin kemauan kalian. Apa itu? Karena banyak banget yang request gue, banyak banget yang minta, oh please tayangin video balapan lu dari GoPro, lihat dari dalam POV pas balapan, tayangin dari start sampai finish. Nah, kali ini gue mau tayangin semua, gak cuma pas lagi balapan, satu sesi full ketika balapan dari mulai latihan, kualifikasi sampai race. Dan race-nya gue ikut dua kelas. Yang pertama adalah BMW CCI Motorsport. Gue ikut di kelas BMW Turbo sama BMW 3000. Sama gue ikut di kelas European Touring Car Championship di kelas 3000 cc Master. Nah, ketika balapan itu terdiri dari 3 bagian. Jumat latihan resmi, Sabtu qualifying trial untuk mencari waktu tercepat untuk menentukan grid di hari minggunya. Pas hari minggu itu race day gitu. Nah, sekarang kita masuk hari Jumat. Hari Jumat ini practice day. Nah, dinamain practice day karena ini official practice ya. Jadi memang lu bawa mobil balap, lu latihan di track udah kayak balapan, tapi lu kayak ngetes mobil aja gitu. Nih kayak gua nih, mobil gua nih baru di tes pertama setelah tahun 2023. Jadi benar-benar ini test track. Jadi gua nggak langsung pole nih. Jadi kayak gua ngecek powernya oke apa enggak, terus remnya gimana. Nah, pas ketemu mobil-mobil yang lain ini, jadi praktis itu dikasih waktu sekitar 15 menit. Lu masuk latihan bersama dengan peserta yang lain di satu kelas. Jadi lu harus pintar-pintar ngatur strategi biar bisa latihan dalam trek yang kosong. Karena kalau enggak, lu lagi ngegas ketemu mobil yang lebih lambat. Jadi lu harus karep-karep lagi gitu. Jadi harus pintar-pintar ngatur waktu biar ketemu trek yang kosong. Jadi lu bisa nge-pole gitu. Nah, pas lagi latihan ini, gua ketemu sama teman gua namanya Vito. Ini jadi kalau lagi balapan itu guys, emang salah satu momen yang paling seru adalah lu bareng-bareng sama teman lu yang lo kenal. Nah, ini gue ketemu Vito. Dari lap awal udah mepet tuh, udah tempel-tempelan sejengkal. Ini masuk R3. Gue ngeliat dia, gue fokus, cuma dia gak ngerem-ngerem. Gue gak ikut ngerem dong. Justru gue di R3. Dan kalau lo lihat di sini pas newsroom itu gue bukan sedih tapi ketawa karena murni ini adalah kemudahan gue. Karena terlalu seru. Tempel-tempel Vito udah lama gak balapan gak? Terus apa teman sendiri tempel-tempelan. Vito gue tempel, Vito ngeliat di gua. Anjir Mas Rauf di belakang gua udah mepet banget. Dia lupa ngerem. Sedangkan gua patokan gua Vito ngerem, gua ngerem. Ternyata Vito lupa ngerem. Dia masuk gravel juga di ujung, gua masuk gravel lurus. Emang ini padahal mobil baru mulus-mulusnya. Jangan lo lihat di apa namanya YouTube shop gua itu baru beres jadi. Gua PPF. Nih, di situ langsung kayak gini mobilnya sudah. Kebetulan tinggal Pak. Ini mobil baru jadi dan baru lihat belum apa ya Allah, sedih banget. Tapi yang itulah balapan. Diberesin semua kaki-kaki settingannya karena masuk ke gravel, diberesin semua. Terus apa namanya? Lips dibenerin, aerodinamis biar beres. Habis itu lanjut ke qualifying trial. Ini mirip-mirip sama pas lagi latihan. Jadi lu dikasih waktu 15 menit untuk keluar nyari waktu base time lu berapa. Jadi kalau lu mendapatkan waktu terbaik berarti besok pas lagi balapan grid lu di nomor 1. Jadi target gua hari ini adalah di hari Sabtu harus cari waktu terbaik biar gue bisa start dari terdepan overall. Target gue 1 menit 49. Mari kita lihat. Ini gue keluar dari grid. Jadi dibagi 2 sesi, dibagi 2 kelas. Kelas master sama pro 3000 sama yang novice di belakang. Nah, ketika keluar dari pit itu nggak langsung ngebut nih, jadi kayak warming up gitu, manasin ban, terus nginjak rem, ngetes rem, ngeliat apa namanya, ngeliat kondisi rem. Ketika udah nyampe es besar,
es besar itu salah satu bagian sirkuit udah mau rusak gitu. Nah udah masuk rusak straight dari garis start ke finish itu. Ini udah serius nih gua, lu kalau lihat nih akhirnya pas lagi nyari waktu nih. Kita lihat itu kalau lu lihat di kiri gua itu ada handphone menayangkan race chrono. Kenapa gua pasang itu? Karena itu untuk memantau lap time gua, pertikungan bagus apa enggak. Jadi gue ngeliat kalau gue lagi jelek, harus nge-push. Kalau udah bagus, gue tinggal maintain gitu. Nah di kanan ada race box juga sama buat ngeliat lap time juga. Karena kenapa gue harus memantau sendiri? Karena tidak ada kombinasi ke pit, gak kayak di F1 gitu. Nah ini kita lihat waktunya. Ini ngopol sama, ini juga masing-masing sendiri-sendiri. Nyari waktu sendiri-sendiri tapi barengan sama yang lain. Nah di sini gue ketemu mobil yang lain nih, traffic tuh di depan. Jadi harus pinter-pinter juga atau strategi biar lu pas lagi nyari waktu itu pas lagi kosong gitu. Jadi lu bener-bener kosong. Sama kayak kalau di F1 itu kalau lu lagi ngebut-ngebut gitu terus ada yang di depan pelan-pelan kan pada kesel gitu kan. Sama ini juga gitu. Nah ini ketemu mobil-mobil traffic. Nah ini udah dapat waktu nih gua nih 1:49.4. Dan Pak nanti insert itu ya hasil kualifikasi ya. Jadi di hari Sabtu waktu gua best time gua 1:49.4 itu alhamdulillah best time gua bukan best time ini, itu adalah di hari Sabtu itu best time ETCC. Jadi gue dapat grid nomor 1 overall. Nanti ada hasilnya tuh nanti di insert. Nah ini kalau pas lagi traffic nih begini. Ini kalau udah terlalu traffic terus gue udah dapat 1:49.4. Di next lap-nya udah terlalu traffic, gue akhirnya masuk gitu. Nah itu tuh sesi kualifikasi. Nextnya ada white race. Ini ya Turbi guys. Belum ada pertarungan yang Race day hari Minggu. Nah, for your information, gue ikut race 2 kali. Yang pertama BMW CCI Motorsport itu jam 9.30 atau sekitar jam segitu lah. Yang satu lagi European Touring Car Championship itu jam 11. Jadi cuman di jeda satu balapan, habis itu gue balapan lagi. Jadi lu bayangkan gue habis balapan, istirahat, ada balapan yang lain, masuk mobil lagi, balapan lagi. Luar biasa. Nah ini balapan yang pertama. Ini adalah FTCC. BMW CCI Motorsport. Kalau BMW CCI Motorsport, lawan gue semuanya mobil BMW. Nah di dalam BMW CCI Motorsport itu ada beberapa kelas lagi. Ada BMW 2000, ada BMW 3000, ada BMW Turbo. BMW 2000 ada kelas grup A sama grup F, 3000 ada grup A sama grup F. Nah gua ikut BMW Turbo sama 3000 grup F, ya 3000 Advance, bukan rookie lagi hitungannya. Nah ini best day seperti biasa. Ini adalah kalau gue kalau mau balapan biasanya gue ada ngobrol mobil balapnya, nurut ya kita kerjasama ya, kita pasti bisa menang. Gue aja ngobrol mobil balapnya, tidak lupa juga support dari keluarga, terus berdoa sama Allah gitu. Nah ini udah mulai masuk nih guys. Ini line up di grid. Nah ketika line up di grid, this is the first time gua ada di grid nomor 1 di BMW CCI dan di desain di BMW CCI juga gua pertama kalinya gua ada di grid nomor 1. Nah ini momen-momen menegangkan ketika ada di grid. Di situ banyak banget teman-teman lu yang lu boleh masuk ke grid asal tuh pakai sepatu. Anda itu benar asal pakai sepatu. Terus nanti ada mekanik yang ngecek tekanan angin, terus ngecekin bot roda, terus tim gua ada yang masang GoPro segala macam aktifin. Nah di sini tapi ada suara sirine gitu kan. Ini udah mulai one mekanik gitu. Kalau udah dibilang one mekanik tuh harus
harus tinggal satu doang ya nungguin, yang lain pergi. Itu cuma dulu sama mobil balap sama ditungguin sama mekanik. Habis itu engine on, semua pergi, mekanik pergi, tinggal dulu sama mobil balap dulu. Ya. Ini lawan-lawan yang menegakkan, tapi santai. Ini belum balap, ini warming up. Jadi nanti bukan lampu yang nyala tapi pakai bendera hijau. Jadi bendera hijau dikibarkan artinya jalan warming up, tidak boleh nyari. Nah, kebanyakan kesalahan pembalap pemula di sini adalah ketika baru warming up, dia karena adrenalin rush ya. Dia udah merasa ini balapan gitu. Pas hijau, gas dia langsung nyalip, padahal belum boleh, nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi ini nunggu nih 3 menit lagi, terus nanti 1 menit lagi, terus dikiwatin bendera hijau. Coba lo lihat gue tarik nafas panjang gitu, mencoba menenangkan diri karena nomor pas lagi start tuh emang buat gue mau menegakkan ya, karena lo harus startnya bener gitu. Kalau lo udah di green nomor 1, percuma kalau start jelek gitu. Tuh engine on, dilihatin gitu pakai toa menegakkan seri. Nah, ketika engine on, karena mobil F30 pakai pedal shift, matic, nah, jadi gua setting semua settingan mobil balap di sini nih. Kalau lu lihat, gua masukin ke mode Sport Plus, terus DS check off. Tuh, Sport Plus DS check off, terus pedal ini gue masukin ke Sport, terus gue aktifin manual pas pedal shift. Nah itu jangan sampai salah, matiin AC karena gue pernah lupa AC-nya belum mati. Nih bendera hijau gas, ini warming up lah. Ingat, tidak boleh menyalip dan jalannya santai, nggak boleh kebut-kebutan. Jadi warming up lap, habis warming up lap masuk ke grid lagi baru start. Rasanya agak aneh aja, gue di paling depan sendiri gitu anjir. Biasanya kan gue di belakang, di urutan tengah gitu, gue paling depan loh. Ini pertama kali leading the pack aja. Ini kalau memimpin rombongan gini, cara speednya harus tepat, nggak boleh terlalu lambat, nggak boleh terlalu kencang juga gitu. Berarti gue kembali ke grid nomor 1. By the way, ini yang grid nomor 2 itu masih Ahmad di kelas yang sama gue. Mobilnya sama kayak gue, mobilnya F30 juga, warnanya hijau tuh. Kalau lu lihat di sini kelihatan. Dia di kelas BMW Turbo sama kayak gue, karena mungkin ada sama Turbo sama-sama F30 juga. Nah, gue tambahin ada di kelas 3 ini, grup F. Nah, ini momen paling menegakkan. Lu lihat kan itu lampu di depan, itu lampunya ada 5, nanti nyala 1, 5-5-nya nyala, habis itu hilang baru gas. Nah, karena mobil gue matic, jadi kaki kiri gue di rem, kaki kanan gue ngatur RPM start di berapa. For your information, kalau lu naruh RPM-nya ketinggian, mobil lu nanti pas start burn out, nggak bisa jalan. Gas, start perfect, start gue bagus, langsung kabur. Mas Iko startnya jelek karena dia burn out, dia terlalu semangat nginjek pedal gas sampai 4000 rpm gitu. Gue langsung kabur tuh dari pack, di belakang udah dari sebelah gue. Ini kalau mau di depan ngomong gini, kayaknya GoPro-nya ada ke belakang deh Pak Res. Wih, oh di depan gue kelihatan apa-apa guys, ini gue paling depan guys. Terus gue paling depan, memimpin race dari lap 1 sampai lap 10. BMW CCI itu 10 lap, ETCC 12 lap. Nih, balapan gue kan biasanya gue di belakang ya, kelihatan gitu mobil depan gue. Ternyata ketika gue balapan ada di posisi paling depan, bosen dan juga gak ada musuhnya. Tapi tetap harus fokus karena yang lain di belakang menunggu kesalahan lo, mereka akan siap menyalip. Ini lap pertama, lap menentukan. Jadi kalau gua nih strategi gua nih, tapi ntar pembalap yang lain pikir ini gimana ini?
Ini gue strategi gue. Lap awal 1, 2, 3, 4. Pol, gue harus kabur sejauh-jauhnya karena posisi depan. Habis itu, gue bisa ngatur pace. Ngatur pace itu gimana? Karena mobil gue turbo, gue gak bisa terus-terusan push. Jadi gue harus bisa ngaturin, gue ngatur RPM. Kalau misalnya musuh gue udah kelihatan agak mendekat, gue push lagi. Kalau dia jauh lagi, ya udah gue main santai aja. Karena percuma gue nge-push terus, ditakutkan mobil gue nanti temperaturnya naik gitu. Nah, lu kalau lihat, gue main di BWCCI, gue shift perpindahan gigi itu di 5.800 sampai 6.000, nggak pernah lebih dari itu. Dan test type gue di sini, kalau nggak salah sih 149 juga deh. Jadi ini balapan, udah nih dari lap 1 sampai lap 10, ke dia 10 lap gak BWCCI. Gue di depan, kagak ada momen salip-salipan. Paling nanti masukin pas momen-momen. Jadi di lap-lap ke 7, 8 gitu, gue udah mulai nyalip mobil. Itu bukan nyalip mobil yang ada di depan gue, tapi itu gue nyalip mobil overlap. Jadi gue overlap orang gitu. Karena kan tadi beberapa kelas kan, ada yang 2.000 grup A, ada yang 3.000 grup A. Nah itu di kanan, di atas finish tuh kalau lu lihat ada papan gitu, itu menunjukkan berapa lap lagi. Jadi dari 10, 9, 8. Nah ini adalah momen-momen ketika gue finish. Gue kalau ada tangan begini, karena gue tahu gue posisi pertama, nah itu checker flag. Nah di depan situ udah banyak fotografer sama videografer udah siap mengabadikan momen. Jadi gue keluar dari tangan 1. Finally I made it. Gue juara 1 overall. Jadi dari balapan BWCCI Motorsport ini gue dapet 3 piala. Yang pertama adalah P1 overall karena gue finish pertama dari semua pembalap. Terus yang kedua P1 di kelas BMW Turbo, gue lawan Mas Iko tadi. Terus yang kedua gue P1 di kelas 3000 Grup F. Jadi gue dapet 3 piala P1 dari balapan BWCCI Motorsport ini. Setelah balap itu tidak boleh langsung balik ke pit, tapi ada prosesi lu nimbang mobil sama elunya di dalamnya. Nah dilihat di setiap kelas balap itu ada regulasi berat minimum mobil. Nah SCC itu 1275. Gue lupa BWCCI itu antara 1275 apa 1350. Kalau lu dan mobil lu sampai di bawah itu, lu kena penalti, gak boleh. Nah, mobil gua, lu tau gak berapa beratnya? 1.500 aja, jadi masih 1.503 atau 1.506 gitu. Sebelumnya kan 1.600 sekian. Gua kemarin yang gua bilang, gua motong-motong body, ganti fiber, terus ganti kaca pakai polikarbonat. Ternyata itu ngurangin 100 kayaknya nggak nyampe 150 kilo nih gitu. Kayak gue bingung mau ngurangin apa lagi, tapi mau ngurangin interior nanti nggak rapi gitu kan. Gue orangnya masih suka rapi, masih suka pakai harian kan. Nah mobil gue masih 1.500, tapi alhamdulillah menang juara 1. Ini pas ditembak, habis itu balik ke pit. Balik ke pit udah pada happy tuh. Kru, terus support gua paling ngepit udah kita rayakan. Tapi habis itu gua cuma istirahat sebentar, minum, paling ke toilet gitu. Habis itu gua race lagi European Corridor Championship. Ini adalah balapan paling seru karena pesertanya itu gua lupa kemana, antara 20 atau 30-an gitu, 20-an lebih lah pokoknya. Nah, gue start dari grid nomor 1 dari semuanya, overall juga di pole position. Kita lihat nih, proses CSD ini langsung pas momen start ya ini ya. Ini langsung momen start, kita lihat. We start at SSC ini mau ikut di kelas SSC 3000 di kelas Master. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu 5 nyala, sini mati, gas. Tuh di belakang gua hampir selesai Mas Nuki posisi kedua,
Mas Lucky startnya bagus, tapi dia mana cerita, dia pas mau masukin ke gigi 2 nggak masuk. Terus yang menyusul di posisi kedua akhirnya adalah F30-nya Mas Roni, karena F30 itu kan turbo sama kayak mobil gua. Kalau start itu sangat diuntungkan, start lu bagus, lu bisa langsung ngacir. Nah ini lap pertama, gua harus bener-bener kabur dari yang lain. Tuh lo lihat di video, gua harus jaga jarak sejauh mungkin, karena gua pengen biar nanti di lap pertengahan ke akhir gua bisa ngatur pace gua sendiri gitu. Jadi pertama gua bener-bener push kabur. Kayak gue dari pansin, kalau itu pantai gue bener-bener bisa pol gitu, gak ada alarm. Ini mulai masuk es kecil, tikungan paling tricky di sirkuit Sentul. Dan kalau lo lihat di sini, aspalnya beberapa ada yang ada rusak, emang. Tapi nanti rencananya bakal dibenerin di aspal semuanya. Ini masuk es besar. Jadi bentuknya tuh kayak es gitu loh, yang satu tadi esnya kecil, satu lagi esnya besar, sederhana sekali nih. Nih, kalau lihat tuh sama, gua pindah RPM 5.800 sampai 6.000 aja. Ini parabolik, tikungan terakhir sebelum lurus, sebelum garis finish dan stop. Jadi ngambil dalam dulu baru keluar, ini adalah lurusan straight di Sentul, garis finish dan garis stop. Lap kedua berarti alhamdulillah aku masih memimpin di depan. Nah ketika di lap kedua lap ketiga terjadi accident guys, dan mobilnya Mas Eka datang itu di kelas gua juga 3.000 master, mobilnya ada di dalam trek. Nah karena ada mobilnya di dalam trek, jadi mau harus safety car keluar sambil nunggu mobil itu dikeluarin, dan apa sangat membahayakan untuk pembalap yang lain. Jadi ini bentar lagi safety car keluar nih. Lu kalau lihat tadi tangan gua ke kanan, gua mencet tombol, lu tau gak gua mencet tombol apa? Itu gua mencet tombol water sprayer. Water sprayer itu air yang spray gitu, muncrat untuk nyiram oil cooler, radiator, sama intercooler. Nah di belakang ada tami airnya gitu. Nah ini nih pas di sini ada sertifikat keluar nih, kan tuh di depan ada mobilnya Mas Eka Dana di dalam trek. Ini bahaya banget tuh posisinya kayak gitu. Nah ini di depan ada sertifikat. Dari get out. Oke, jadi ada bendera kuning, ada tulisan SC, berarti nah itu kalau ada bendera kuning sama ada tulisan SC. Jadi udah kita jalannya santai aja. Di belakang safety car tuh, di depan ada safety car keluar. Nah kalau safety car keluar gini, sebenarnya posisi gua bisa dibilang diuntungkan, bisa dibilang dirugikan. Dirugikannya kenapa? Gua udah ngasih jarak jauh dari pembalap kedua. Harusnya gue tinggal maintain, gue udah juara. Tapi karena ada safety car, game yang tadi udah gue jaga jauh segitu, akhirnya balik lagi gamenya jadi sama semua kan. Itu dirugikannya. Nah diuntungkannya, karena mobil gue turbo, dengan adanya safety car, temperatur akan dingin lagi karena gue jalan santai kan. Jadi makanya ini di belakang safety car ya udah gue kanan kiri nyari angin, terus jaga kondisi ban, ngerem apa segala macam. Di sini lebih fokus gue ke dinginin kondisi mesin. Tapi ada satu kesalahan yang gue lakukan di sini. Gue lupa matiin water sprayer. Harusnya ketika kondisi dingin kayak gini kan gue gak butuh water sprayer. Dan ketika water sprayer gue nyalain terus, nanti kan cepet habis. Ini gue lupa, gue gak matiin water sprayernya. Ini safety car 2 lap, 1 lap 2 lap ya. Itu kan lu kalau lihat di depan, lampunya safety car kan nyala-nyala gitu kan. Nah nih, lampunya udah mati tuh kan. Kalau lampunya udah mati, artinya di lap itu adalah safety car terakhir ada di lap itu. Dia nanti pas pinkin, safety car-nya masuk, lu langsung gaspol. Dan ada tandanya, lu boleh nyalip ketika udah melewati garis finish. Banyak pembalap yang salah, dia
saking semangatnya dia udah nyalip sebelum titik garis finish. Nah di situ langsung kena penalti. Salah satunya yang kena penalti siapa? Alvito Ardianto. Nanti ada nih udah masuk, ketika lampunya mati nih tikungan terakhir sebelum lurus dia masuk, gua langsung gaspol, gua langsung harus jaga jarak sama Mas Luki di posisi kedua. Itu ketentuan takdir sih ya. Kalau lo lihat top speed gua di sini tuh sekitar 210-an, 200 lebih gitu. Cuman nggak bisa sampai pol 260 karena kan lurusannya Sentul tidak sepanjang itu. Nggak kayak lo ngebut di jalan tol gitu guys. Jadi cuma nyari top speed. Tapi nyari gimana lo kalau lo menjaga speed itu di tikungan pun lo masih bisa kencang gitu loh. Karena kita kan nyari lap time. Jadi alhamdulillah finish ETCC P1 overall. Ini pertama kalinya dalam hidup gua finish ETCC P1 overall, dan for your information itu sangat bergengsi banget. Gua bangga banget dan gua bersyukur banget bisa ngerasain P1 overall. Ini biasalah kalau nyampe ke pit disiram-siram, terus lihat sama keluarga, sama teman-teman yang lain, next money you will win. Ini kalau podiumnya ditayangin panjang guys, soalnya gue naik podium berapa kali, 5 kali. Itu tadi adalah video balapan gue di seri 1 ISOM 2024. Nanti ada seri 2, 3, 4, 5, 6, biasanya 6 seri, 4 sampai 7 seri selama 1 tahun. Lu mau gue tayangin balapannya kayak gimana? Ada masukan silahkan sampaikan di kolom komentar. Atau lu punya pertanyaan apa, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video balap berikutnya. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.